Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai kemuliaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab penutup dan terakhir untuk semua kalangan umat manusia. Al-Quran, surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq. Ayat 1-5 surah Al-Alaq ini adalah ayat-ayat yang pertama diturunkan ketika Nabi sedang berkhalawat di Gua Hira. Pokok-pokok yang ada di dalam surah Al-Alaq ini adalah perintah untuk membaca Al-Quran, dan selain itu dijelaskan proses penciptaan manusia dari segumpal darah hingga menjadi manusia. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap umat muslim, direnungkan dan dipahami maknanya. Perintahnya kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pemberi syafaat atau rahmat di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, niscaya dia tidak akan celaka di akhirat. Seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. Dari ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul adalah pedoman yang digunakan oleh manusia untuk melihat kebenaran dan kebatilan, petunjuk menuju kebenaran serta rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Karena merekalah yang mendapat petunjuk dengannya menuju jalan yang lurus dari ridho Rabb-Nya. Lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki banyak sekali kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut, saya akan menyebutkan 3 kemuliaan dari Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup hamba yang menuntutnya menuju keselamatan adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keduanya dipadukan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan ilmu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Kemudian kemuliaan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada urusan yang lurus, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal solih, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Quran surah Al-Isra ayat 9. Oleh sebab itu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran
merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa maksud dari petunjuk Allah ini adalah ada 4. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah. Yang kedua, tidak menentangkan dengan segala bentuk syubhat atau keracunan pemahaman. Yang ketiga, mematuhi perintah. Yang keempat, tidak melawan perintah itu dengan mempertuturkan kemauan hawa nafsu. Hal tersebut dapat dilihat pada tafsir Al-Karim Ar-Rahman halaman 515 cetakan Musa'ah Ar-Risalah. Kemudian kemuliaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran sebagai rahmat dan obat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dari ketiga kemuliaan Al-Quran itu, diantaranya yang menjadi utama yaitu Al-Quran akan tetap terjaga kemurniannya hingga hari kiamat kelak. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang terdapat pada Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengetahui kemuliaan Al-Quran, maka sebagai seorang muslim kita wajib memperdulikan Al-Quran. Kita lakukan amal-amal kebaikan yang berkaitan dengan kitab yang mulia ini. Yaitu ada 4 cara untuk memperdulikan atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang pertama adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal seorang bermuamalah dengan Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan agar kita rajin membacanya, sebagaimana tertuang dalam sabda beliau, yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, Allah menjadikan amalan membaca Al-Quran termasuk sebagai salah satu yang bernilai ibadah kepadanya. Allah memberikan pahala bacaan Al-Quran bukan per satu ayat, akan tetapi pahalanya adalah per huruf Al-Quran yang kita baca. Lalu, kedua, mentadaburi dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Dalam kitab Al-Quran Allah juga berfirman yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Sad ayat 29. Yang ketiga adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebaik-baik ilmu. Barang siapa yang menyebarluaskan dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang terus mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, atau ilmu bermanfaat, dan atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga amal tersebut salah satunya adalah amal sedekah jariyah. Di sini apabila kita menyebarluaskan, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran kepada sesama umat muslim, maka itu akan menjadi amal jariyah kita kelak saat meninggal. Lalu cara yang keempat dengan cara mengamalkannya. Demikianlah kewajiban seorang yang telah mengetahui sebuah ilmu, hendaklah ia mengamalkannya. Suatu ilmu tidak akan berguna jika tidak pernah diamalkan. Karena buah dari ilmu itu ialah amal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberi balasan berdasarkan amal yang diperbuat. Dengan memperhatikan beberapa banyak kemuliaan, keutamaan Al-Quran, betapa banyak sekali kebaikan dan keuntungan yang dihadirkan ketika kita sering membaca Al-Quran, manusia adalah tempat yang salah. Maka tidak ada salahnya jika kita memperbaiki dan menghapus segala dosa-dosa kita dengan
memanfaatkan keutamaan dari Al-Quran ini. Apabila semua keutamaan yang diberikan, apalagi membuat kita enggan untuk membacanya, menghafalkannya, lalu mengaplikasikan setiap hikmahnya dalam kehidupan, bukankah ingin sekali agar kita dapat syafaat dan rahmatnya agar selamat di dunia dan di akhirat? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kemuliaan dari Al-Quran. Semoga kita termasuk golongan umat yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.